Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kembali lagi di bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan membahas tentang love your health. Cintai kesehatan kamu. Nah, terutama di masa pandemi seperti ini, tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar pelaksanaan belajar dari rumah menjadi lebih maksimal. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Semoga belajar dari rumah kali ini menyenangkan serta bermanfaat buat kalian semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kali ini Ibu ada video yang bisa kalian simak tentang kesehatan tubuh kalian dan bisa dijadikan sebagai contoh nih. Yuk kita simak videonya. Jadi video ini mengenai tentang kesehatan tubuh kalian, khususnya di dalam organ tubuh dalam. Nah, makanya di sini nama videonya adalah Organ Story. Ya, di sini kita lihat dulu jam 7.56 pagi ya, berarti. Tapi kondisinya masih malam ya. Oh, dia tertidur. Akhirnya jam pagi itu dia seharusnya sudah bangun berolahraga, tapi dia masih tidur karena mungkin malamnya begadang gitu ya, jadi masih ngantuk. Nah, ini dalam organ tubuhnya nih teman-teman, ada jantung, paru-paru, lambung. Nah, lalu otaknya itu juga ini ya, juga kelihatan di situ. Nah, pas jam 8 pagi dia terbangun kaget, tapi dalam keadaan yang tidak segar karena mungkin masih ngantuk gitu ya. Akhirnya dia sarapan, tapi sarapannya kalau bisa kita lihat di situ dia kayak sembarangan ya, banyakan lemak dan karbonya, tidak ada serat. Nah, di dalam ususnya, dalam darahnya akhirnya timbullah lemak jahat, gitu kan? Karena mungkin tadi kita lihat kan tidak ada serat sama sekali gitu ya, makanannya ngasal. Nah, lalu di sini dia juga malah merokok. Nah, seperti yang kita tahu kalau merokok itu pasti kan tidak baik untuk kesehatan paru-paru. Nah, lalu dia juga makan yang makanan cepat saji seperti tadi burger gitu ya. Terus merokok terus. Nah, ini di orang yang berbeda makannya secara sembarangan juga nih teman-teman, tidak memperlihatkan kandungan serat, protein dan karbonya secara baik dan seimbang. Nah, akhirnya si orang ini jantungnya sakit. Akhirnya organ yang lain teriak kaget ketakutan gitu ya. Nah, akhirnya orang ini jatuh sakit, dibawalah ke rumah sakit. Nah, lalu dipacu jantungnya nih. Ternyata sampai maksimal dia masih belum juga tuh, hingga beberapa kali baru akhirnya dia kayak jantungnya tuh oke lah, saya coba hidup lagi gitu ya. Gitu kan. Nah, akhirnya tapi dia masih dalam keadaan sakit tuh teman-teman. Tapi di sisi lain dia tetap aja melakukan perilaku yang tidak sehat, tetap merokok, malah menghisap udara, istilahnya tuh polusi ya. Akhirnya di situ muncul deh tuh sel-sel kanker. Nah, di paru-parunya, terus hingga akhirnya merambat terus ke dalam darah, ke organ tubuh yang lain, bahkan ke lambung dan ke otak. Dibawa lagi ke rumah sakit gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini kan sudah banyak sekali ya sel-sel kanker yang menggerogoti di tubuhnya dia gitu. Akhirnya dia terkapar begitu saja di rumah sakit. Nah, itu gambaran dari organ tubuh dalam kita kalau misalnya kita tidak menjaga dengan baik gitu. Tidak menjaga dengan baik bukan hanya dari luarnya saja ya, tapi memang dari dalam tubuhnya kita itu sendiri, dari makanan, perilaku, hidup
bersih dan sehatnya, terus juga apakah dia mengonsumsi serat-serat atau karbohidrat dan protein lemak dengan baik dan seimbang, atau kebiasaan di hidupnya itu dia olahraga atau tidak, bangun pagi, terus begadang atau tidak, itu ternyata sangat mempengaruhi ke dalam organ tubuh kita nih teman-teman. Meskipun terlihatnya tadi orang tadi sehat-sehat aja dan terlihat masih muda, tapi ternyata kan di dalam organ tubuhnya itu dia merasakan sakit gitu ya, hingga akhirnya harus dirawat dan akhirnya komplikasi. Nah teman-teman, dari video tersebut makanya kan kita perlu untuk memperhatikan perilaku hidup kita nih, terutama karena masih remaja, masih siswa, maka kita harus meningkatkan kesehatan tubuh supaya kita juga semakin baik dalam belajar di rumahnya itu ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah kira-kira teman-teman di sini pernah mendengar istilah itu nggak sih? Perilaku hidup bersih dan sehat secara umum merupakan perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Nah, jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu tentunya dilakukan secara akumulatif, teman-teman. Jadi tidak hanya dalam waktu yang singkat saja, tapi secara bertahap. Dimulai mungkin kalau kalian ini kan masih remaja ya, termasuk remaja menengah. Jadi alangkah baiknya sudah mulai memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat ini. Jadi kalian juga tetap harus memperhatikan kesehatan serta kebersihan, tidak hanya dalam di rumah saja, juga tentunya saat nanti kalau di sekolah, jika sudah mulai sekolah lagi, dan juga di lingkungan sekitar. Contohnya harus selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan tubuh kalian serta memakan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kira-kira apa aja sih yang udah kalian lakukan untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kalian serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Di sini Ibu ada beberapa tips atau beberapa cara untuk kalian menjaga kesehatan tubuh kalian. Kita coba ya. Cara menjaga kesehatan. Yang pertama, makan dengan menu seimbang. Jadi, kalian kan tadi sudah lihat ya di video tersebut bahwa orang yang sakit di dalam video tersebut karena dia sering makan makanan yang mengandung banyak lemak serta tidak ada jumlah kalori, jumlah karbohidrat, jumlah serat ataupun protein yang lainnya itu secara seimbang, teman-teman. Dia makannya secara sembarangan, terus juga hidupnya makannya senangnya makanan cepat saji, tidak diperhatikan kesehatan dari makanannya. Terus menu seimbangnya juga tadi kita lihat tidak ada, makanya berpengaruh sekali ke dalam ke dalam kesehatan mereka, ke dalam organ tubuh mereka tuh jadinya tidak sehat, sering sakit, dirawat di rumah sakit kayak gitu. Nah, jadi kita perlu memperhatikan menu seimbang sehari-hari kita. Contohnya kita harus memakan karbohidrat dengan takaran yang cukup, lalu juga perbanyak serat, banyak minum air putih, buah dan sayur itu sangat penting buat kalian yang untuk bisa terus meningkatkan aktivitas kalian supaya lebih semangat lagi belajarnya. Coba deh untuk banyakin protein ikan, terus tempe, tahu, daging, ayam, itu sangat bagus teman-teman untuk istilahnya kita kasih makan otak kita supaya berpikirnya lebih baik kayak gitu dan lebih maksimal. Lalu yang kedua, tentunya kita olahraga teratur. Nah, di masa pandemi seperti ini tentunya kan kita jadi susah ya untuk olahraga di luar rumah. Tapi tenang aja teman-teman, kita tetap bisa olahraga di dalam rumah. Sekarang banyak banget loh untuk bisa kayak streaming workout gitu dari YouTube atau dari Instagram pun juga ada. Kalau kalian suka ikut kelas online, olahraga secara online gitu, itu juga banyak sekarang fasilitasnya. Jadi contohnya kayak Muay Thai melalui streaming atau Zumba atau misalnya senam lantai. Tapi kalau misalnya yang suka bola mungkin bisa sih main di lapangan, tapi perlu diperhatikan protokol kesehatannya. Setidaknya kalian paling tidak tuh ada pergerakan fisik supaya tetap ada olahraganya lah meskipun di rumah aja. Lalu selanjutnya tidak merokok. Nah tadi kan juga terlihat ya dari video tersebut kalau orang itu tuh banyak banget menghisap
rokoknya gitu, istilahnya saking candunya dengan rokok itu digambarkan dengan dia menghisap banyak putung rokok itu kan. Nah akhirnya terpengaruhlah ke paru-parunya, dari paru-parunya itu timbullah sel kanker. Ternyata sel kanker itu juga menyebar ke bagian lambung, jantung, bahkan darah dan otak. Nah makanya sangat dicanangkan untuk menghindari rokok, terutama kalian nih yang masih remaja, supaya nanti kualitas hidup di masa depannya lebih baik, lebih sehat, dan lebih bisa produktif lagi. Lalu yang keempat, tidak minum minuman keras dan narkoba. Nah, ini nih kalau bisa sangat dihindari ya teman-teman, terutama di masa remaja saat ini. Pastinya kan banyaknya info-info dan pengaruh dari lingkungan, sehingga kalian kayak wah kayaknya seru nih, bisa coba-coba gitu. Nah tapi alangkah baiknya kita harus menghindari itu ya teman-teman, supaya ya kita di masa depannya lebih sehat lagi dan menjalani aktivitas saat ini lebih maksimal lagi. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Nah, di sini Ibu yakin pasti kalian kalau misalnya malam itu terkadang seringkali keasikan main game atau mantengin sosial media atau misalnya nonton YouTube dan yang lainnya, sehingga kayak nggak berasa banget ternyata udah malam ya. Akhirnya karena kita terus melihat layar handphone atau smartphone dan gadget lainnya, sehingga membuat otak kita itu terus terjaga dan akhirnya susah tidur. Akhirnya malah tidurnya terlalu larut malam atau bahkan begadang sampai dini hari. Nah, usahakan dikarenakan kalian masih harus terus aktif dan produktif pada saat belajar dari rumah, untuk istirahat yang cukup. Jadi kalian targetkan, buatlah time schedule yang pernah kita bahas itu, untuk menentukan jam tidur kalian tuh maksimal jam berapa, sehingga kalian bisa tidur paling tidak selama 7 sampai dengan 8 jam teman-teman. Ibu yakin kalau misalnya kalian tidur selama 7 sampai 8 jam, pasti bangunnya akan seger banget, dan nanti saat belajar dari rumahnya pun akan tetap semangat dan cepet nyambungnya gitu saat guru memerintahkan atau menugaskan apa. Dicoba deh. Lalu selanjutnya, mengendalikan stres. Nah, tidak dipungkiri memang di saat pandemi seperti ini, karena bosen, terus kegiatan di rumahnya itu-itu aja, jadi membuat kita tuh stres gitu ya, bosen, aduh stres banget deh gue, banyak tugas, terus harus mengerjakan ini, mengerjakan itu, baca ini, baca itu, terus belum lagi kalau ada yang bimbel online gitu kan, sehingga kan membuat kalian pasti merasa tertekan dong. Nah, bagaimana mengendalikan stres? Salah satunya yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kita harus istirahat yang cukup. Setidaknya jadi kita saat kegiatan itu bisa lebih fresh, terus juga tugas-tugas bisa selesaikan secara cepat dan tepat waktu. Terus jadi kita bisa lebih banyak untuk istirahatnya. Nah, jadinya stresnya bisa berkurang. Tentunya boleh kok mencari hiburan, misalnya beberapa kali saat waktu senggang dan sudah tidak ada tugas, untuk V-call sama teman supaya gak bosen, atau banyak sharing cerita di rumah ngapain aja. Atau bisa juga menulis, bisa dari blog atau menulis diary gitu kan, atau ya kita searching tentang ilmu pengetahuan yang mungkin kita minati dan apa sih manfaatnya di masa depan, seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah gaya hidup positif. Nah, gaya hidup positif ini sebenarnya merangkum dari semua yang telah Ibu jelaskan ya. Contohnya kayak tadi, untuk tidak memakai narkoba, tidak merokok, terus juga makan yang teratur dengan menu seimbang, terus juga tidak minum minuman keras gitu kan, terus juga tidur yang cukup. Itu kan juga salah satu bagaimana kita untuk meningkatkan gaya hidup secara positif. Nah, oke teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan dari Ibu mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Kira-kira dari beberapa cara menjaga kesehatan atau yang sudah Ibu contohkan dalam video, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu
dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, kali ini Ibu akan meminta kalian untuk membuat suatu project, yaitu bisa berupa diagram, atau misalnya time schedule, atau misalnya juga kayak suatu bagan atau perilaku kalian sehari-hari dalam menerapkan hidup bersih dan sehat. Nanti kalian bisa mengerjakannya dalam bentuk poster yang bisa nanti kalian input di dalam Google Classroom, dan kalau bisa sekreatif mungkin ya dalam pengerjaannya supaya nanti lebih bisa menarik dan bisa di-share dalam postingan Instagram ataupun sosial media lainnya. Nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu detailkan pada Google Classroom, jadi mohon diperhatikan ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.